Oke, baik. Di saat ini kita akan bicara mengenai teorema sisa dan teorema faktor. Jadi, kalau kita bicara tentang pembagian suku banyak, sebagai contoh, Anda punya bilangan 10 dibagi 7. Jadi kalau Anda buat di dalam metode pembagian berekor, berarti 10-nya di dalam, 7-nya di luar. Lalu kemudian dengan prinsip pembagian berekor Anda mendapatkan ya pastinya di sini 1, di sini 7, dan di sini dikurangi hasilnya 3. Oke, yang 3 ini yang Anda tahu ini adalah sisa. Jadi sisa ini kita akan bahas sebagai suatu teorema. Suatu teorema dalam suku banyak. Jadi kalau kita gambar bagannya, ini kan pembagian suku banyak. Oke. Nah, di dalam pembagian suku banyak itu kita pasti akan temukan yang namanya sisa. Oke, sisa pembagian. Sisa pembagian ini mempunyai spesifik 2 nilai. Satunya dia akan bernilai tak 0 dan satunya bernilai 0. Jadi kalau tak 0 berarti ada bilangan positif tapi juga ada bilangan negatif. Tapi kalau 0 hanya bilangan 0 saja. Nah, dari sini ini kita kalau kita bawa ke sebelah kanan, ini kita akan mempelajari yang namanya teorema sisa tersebut. Jadi teorema sisa ini dia menyangkut dengan sisa yang tak 0 dan sisa yang 0. Nah, nanti lanjutan dari teorema sisa, kalau kita bicara tentang sisanya 0, baru kita bicara tentang teorema faktor. Jadi teorema faktor itu adalah bagian daripada teorema sisa. Ketika sisanya 0, maka kita akan bicara tentang teorema faktor. Nah, kemarin saya telah menjelaskan tentang beberapa teorema sisa. Yang pertama jika Pn, Anda punya polinomial berderajat n dibagi dengan x kurang a, maka sisanya adalah PA. Jadi sisanya itu adalah PA. Teorema kedua sama jika Anda punya PN dibagi dengan AX tambah B, maka Anda punya sisa pembagiannya Anda sebut sebagai P negatif B per A. Oke. Di teorema ketiga kita bicara tentang PN, suku banyak PN itu dibagi dengan suatu bentuk kuadrat yang bisa difaktorkan. Bentuknya AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi intinya yang ini itu adalah suatu persamaan kuadrat yang bisa difaktorkan. Oke, sebagai contoh, Anda punya persamaan kuadratnya adalah x kuadrat kurang 3x tambah 2. Kalau Anda faktorkan ini jadinya adalah x kurang 1 dengan x kurang 2. Kenapa x kurang 1 dan x kurang 2? Karena kuncinya di sini adalah Anda punya 2 di sini nih. Anda cari 2 buah bilangan yang memenuhi bahwa perkaliannya sama dengan 2 dan penyumlahan sama dengan negatif 3. Ya pastinya kalau kita bicara tentang faktor dari 2, itu ada plus minus 1 dan plus minus 2. Jadi serangkaian kalau kita buat pasangan, ada plus 1, plus 2, ada min 1, ada min 2. Oke. Nah, untuk kemungkinan pertamanya tidak mungkin karena 1 tambah 2, 3. Sedangkan sini adalah negatif 3. Yang memenuhi adalah yang kedua yang sini, negatif 1 dan negatif 2. Nah, negatif 1 tambah dengan negatif 2 hasilnya negatif 3. Karena prosesnya kita sudah tahu bahwa negatif 1 kali negatif 2 sama dengan 2, maka jumlahnya itu harus sama dengan negatif 3. Sehingga di sini negatif 1-nya bisa tulis di sini, negatifnya di 2-nya di bawah di sebelah kanan. Atau bisa saja kita menggunakan x kurang 2 duluan dengan x kurang 1 di belakangnya. Tidak jadi masalah karena kita menggunakan sifat komutatif perkalian. Karena A kali B sama dengan B kali
Jadi fokus kita di sini adalah x kuadrat tambah bx tambah c, karena teorema 1 dan 2 telah saya jelaskan. Jadi saya akan bahas teorema ketiga ditambah dengan teorema faktor. Oke, ada sebuah contoh soal. Jika suatu PN suku banyak dibagi dengan X kurang 2 bersisa 1, dan jika dibagi dengan X tambah 1 bersisa 3. Tentukan tentukan sisa pembagian dari PN jika dibagi dengan X kuadrat kurang X kurang 2. Oke. Jadi contoh soalnya seperti gitu. Ya kalau kita perhatikan, perhatikannya ini sebenarnya Anda jangan terkejut dengan yang ini. Karena kalau kita perhatikan X kuadrat kurang X kurang 2 itu ketika kita faktorkan, faktornya yang ini nih, X kurang 2 dikali dengan X tambah 1. Jadi kalau tipe soal seperti gini kita bicara tentang teorema sisa, maka yang ini faktornya itu adalah X kurang 2 dan X tambah 1. Oke. Kalau kita punya seperti ini, berarti kuncinya nanti kita bicara tentang yang pertama X kurang 2 dengan X tambah 1. Oke. Misalkan kita punya sisa daripada PN itu adalah MX tambah N. Jadi kita akan mencari sisanya yang menggunakan teorema ini. Jadi teorema ketiga daripada bentuk yang ini, jika PN dibagi dengan X kuadrat tambah BX tambah C, maka sisanya adalah MX tambah dengan N. Jadi kita akan mengetahui bahwa sisa pembagian suku banyak PN terhadap yang bentuk X kuadrat kurang X kurang 2, itu adalah MX tambah N. Artinya bahwa kita akan mencari nilai M dan nilai N dengan cara yang pertama. Oke, Anda perhatikan X kurang 2. X kurang 2 ini kita buat yang di sebelah kanannya sama dengan 0. Kemudian ketika kita buat penjumlahan terhadap keduanya dengan bilangan 2, maka nanti X-nya sama dengan 2. Atau sederhananya negatif 2 ini dia pindah. Tapi pada prinsipnya konsepnya itu. Yang kedua ruas ini kita tambahkan dengan 2 sehingga hasilnya adalah X sama dengan 2. Kemudian X yang sama dengan 2 ini kita substitusi ke persamaannya ini nih. MX tambah N yang sisanya yang bersisa 1 ini. Jadi MX tambah N, tapi jangan lupa di sini tambah dengan 1 karena sisa daripada X kurang 2 bersisa 1. Jadi kalau kita substitusi berarti setiap X di sini kita ganti dengan 2, otomatis 2X tambah 2 M kali 2 tambah N sama dengan 1. Jadi 2M tambah N sama dengan 1. Ini kita punya persamaan 1. Oke. Berikutnya kita punya yang X tambah 1 sama dengan 0. Sama dengan prinsip yang X kurang 2 sama 0. Otomatis X yang ini akan sama dengan negatif 1. Ini beda nih. Negatif 2 kalau pindah di sebelah kanan jadi positif 2. Kalau positif pindah di sebelah kanan jadi negatif 1. Oke, kita substitusi. Perintahnya sama, substitusi. Yang X-nya ya sama saja, itu X-nya sama dengan negatif 1 ke persamaannya ini nih.
mx tambah n, tapi sisanya itu kita pakai 3 sesuai dengan x tambah 1 yang bersisa 3. Otomatis di sini jadinya adalah m kali negatif 1 tambah n sama dengan 3. Negatif m tambah n sama dengan 3. Jadi negatif 1 kali m sama dengan negatif 1m. Lalu kemudian berdasarkan kesepakatan negatif 1m, satunya tidak perlu ditulis. Oke, koefisien satunya tidak perlu ditulis, tinggal kita menuliskan negatif m tambah dengan n. Ini kita sebut sebagai persamaan 2. Sekarang untuk mencari nilai m dan n kita menggunakan apa? Kita menggunakan sistem persamaan linear 2 variabel punya metode, yaitu metode gabungan. Gabungannya apa? Kita menggunakan eliminasi duluan, baru setelah eliminasi kita bicara tentang substitusi. Oke, jadi eliminasi kita menghilangkan salah satu variabel, kita mendapatkan variabel lain. Kalau substitusi kita menggantikan variabel yang lain, kita mendapatkan variabel yang lain. Oke, kita punya persamaan satu ini. Oke, 2m tambah n sama dengan 1. Persamaan kedua, oke, itu dapatnya adalah negatif m tambah n sama dengan 3. Oke. Nah, Anda perhatikan bahwa ada dua variabel sini, ada m dan n. Sederhananya adalah kita akan mengeliminasi salah satu variabel yang koefisiennya sama. Tapi kalau tidak ada koefisien yang sama, berarti Anda harus mengalihkan, supaya mengalihkan dengan kelipatannya. Oke, kelipatannya sama. Nah, sekarang di sini kita punya m-nya koefisiennya 2, ini negatif 1. Sedangkan yang di sini kita punya n-nya itu adalah koefisiennya 1, di sini juga 1. Oh, karena sama berarti kita tidak lagi mengubah yang n ini. Nah, supaya tidak kerja dua kali, kita langsung kurangi atau tambahkan. Kita kurangi karena tanda sini positif, di sini positif. Jadi ketika tandanya sama, Anda pakai format atau perintah kurang. Tapi kalau Anda punya di sini 1 tambah 1 kurang, Anda pakai perintah tambah. Nah, sekarang di sini dapatnya adalah 2m kurang negatif m. Negatif m di sini berapa? 1. Nah, jadi kalau 2m kurang jadi tambah. Jadi 2m tambah dengan berapa m di sini? 1. Jadi dapatnya adalah 3m. Kemudian di sini, n-nya di sini berapa? Oke, n di sini 1 dikurang 1 0, jadi habis. Lalu 1 kurang 3 berapa? Dapatnya negatif 2. Maka m-nya sama dengan negatif 2/3. Oke. 3-nya di bawah nih, Kalau di sini kali, pindah ke ruas kanan jadi bagi. Beda dengan konsep di sini. Oke. Nah, sekarang kita substitusi m sama dengan negatif 2/3. Oke, salah satu persamaan, entah itu 1 atau 2. Anda pakai 1 atau 2. Saya pakai persamaan 1 saja. Persamaan 1 yang punya adalah 2m tambah n sama dengan 1. 2 kali negatif 2/3 tambah n sama dengan 1. Ya, ini kan ada per 1 yang tidak pernah ditulis. Jadi 2 kali negatif 2 negatif 4. 1 di bawah kali 3 sama dengan 1. Karena ujungnya kita mencari n dan di sini tambah, maka n-nya di sini tetap. Yang di sini negatif kita pindahkan. Jadi kita pindahkan bilangan negatif 4/3. Tadi konsepnya bahwa sebenarnya itu bukan dipindahkan, tapi kedua ruas ditambahkan dengan 4/3. Jadi 1 ditambah dengan 4/3. Kita samakan. Kita samakan dengan bentuk ya 3 yang di sini. Jadi ada dua pemahaman di sini. Nanti saya jelaskan. Jadi kalau kita samakan jadi 3/3 tambah 4/3. N-nya sama dengan 7/3. Oke. Nah, kalau yang di sini kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama yang seperti ini, yang kedua adalah kita mengalihkan yang 3 ini dengan 1. Hasilnya 3 baru tambah dengan 4, hasilnya adalah 7. Sama saja itu. Jadi kalau 1 tambah 4/3 tidak perlu lagi kita buat seperti ini. Kita tinggal kalikan 3 dikali 1 tambah 4. Dapatnya adalah 7/3. Jadi kita sudah dapat nilai m dan n. Kita masukkan ke bentuknya, yaitu mx tambah n sama dengan m-nya dimasukkan negatif 2/3, x-nya tetap tambah dengan n-nya 7/3. Jadi yang ini sebagai sisa.
yang kita cari. Baik, yang berikutnya kita bicara tentang teorema faktor. Kita bicara tentang teorema faktor. Kalau kita bicara tentang teorema faktor, berarti kita bicara tentang sisanya sama dengan 0. Jadi ini dia punya kuncinya adalah sisa pembagian sama dengan 0. Jadi yang kita punya kuncinya di sini. Nah, jadi berdasarkan tadi peta konsep sisa pembagiannya sama dengan 0, maka kita temukan yang namanya teorema faktor. Oke. Jadi ketika kita bicara tentang yang pertama, kalau kita lanjutkan dari teorema sisa, jika kita punya Pn, oke, dibagi dengan X kurang A yang merupakan faktornya, jadi faktor dari Pn, maka kita punya PA itu akan sama dengan 0 gitu. Jadi PA ini sama dengan 0. Nah, A yang di sini dari mana? Ya ini. Dari X kurang A sama dengan 0, X-nya kalau kita pindahkan ya sama dengan A. Gitu. Karena kita punya PX itu kan bentuknya adalah, kan PX ini kan cukup banyak. Kalau saya tambah N bahkan adalah cukup banyak derajat N. Jadi adalah AN X pangkat N tambah AN kurang 1 X pangkat N kurang 1 sampai dengan A1X tambah dengan A0. Oke. Jadi kalau kita punya PA sama dengan 0, artinya bahwa ketika kita menggantikan setiap X yang di sini, dengan A yang di sini, maka PA yang di sini, ketika kita gantikan akan sama dengan, jadi AN, A pangkat N, tambah dengan AN kurang 1, A pangkat N kurang 1, sampai dengan A1 kali dengan A, tambah dengan A0, ketika kita kalikan dan kita jumlahkan, hasilnya itu adalah 0. Itu kita sebut sebagai teorema faktor. Ya, teorema faktor, sehingga X kurang A itu adalah faktor daripada Pn. Yang kedua, jika Pn dibagi dengan X tambah B yang merupakan faktor dari Pn, maka artinya bahwa kita punya P negatif B per A sama dengan 0. Negatif B per A itu dapat dari mana? Ya di sini AX tambah B sama dengan 0, kita pindahkan yang B-nya. X-nya sama dengan negatif B per A. Kemudian X yang negatif B per A kita masukkan ke yang bentuk yang PNX itu. Jadi Pn negatif B per A yang harus sama dengan 0. Sehingga kita katakan bahwa AX tambah B itu adalah faktor daripada yang di sini, yang di PN-nya. Seperti itu kita punya pemahaman terhadap teorema faktor tersebut. Oke? Baik. Jadi kalau kita punya bentuk seperti ini, kita generalisasikan untuk yang lebih daripada pangkat 1. Ini kan linear nih. Ini linear. Nah, jika PN dibagi dengan X kuadrat tambah BX tambah C yang merupakan faktornya, maka sisanya juga 0. Oke, sisanya juga sama dengan 0. Oke, kita lihat contoh soal. Tunjukkan bahwa X kuadrat, X pangkat 3 tambah 3X kuadrat tambah dengan 3X tambah dengan 1 memiliki salah satu faktor yaitu X tambah 1.
Oke, jadi kita akan tunjukkan bahwa X tambah 1 ini adalah faktor daripada X pangkat 3 tambah 3X kuadrat tambah 3X tambah dengan 1. Nah, kita akan menggunakan dua macam cara, yaitu cara yang pertama. Oke, cara yang pertama kita menggunakan pembagian berekor. Jadi pembagian berekor artinya bahwa kita akan menunjukkan atau kita akan memperlihatkan ketika dibagi sisanya sama dengan 0. Oke, cara yang pertama adalah pembagian berekor. Jadi X pangkat 3 tambah 3X kuadrat tambah 3X tambah 1 dibagi dengan X tambah 1. Nah, yang di sini, oke, ini kan X pangkat 3, di sini kan X pangkat 1. Ya gampang, ini X pangkat 3 bagi X pangkat 1 dapatnya adalah X pangkat 2. Ya di sini X pangkat 2. X pangkat 2 kali ini X tambah 1, jadi artinya X pangkat 3 tambah dengan X kuadrat. Gitu. Jadi X pangkat 2 kali X pangkat 3, X pangkat 2 kali dengan 1 dapatnya X pangkat 2. Jadi kemudian dikurangi. Ketika kurangi, ya ini habis. Nah, tinggal 3X kuadrat kurang dengan ini X kuadrat yang hanya 1 saja nih. Sehingga dapatnya adalah 2X kuadrat tambah 3X tambah 1. Kemudian di sini kan 2X kuadrat. 2X kuadrat yang pertama ini bagi dengan X. Ketika dibagi, Anda pakai cara gini aja. 2X kuadrat bagi dengan X yang sini nih. Nah, ini kan X1 sisa 2X. Lalu yang sini ditambah dengan 2X. Kalau 3 dikalikan, dapatnya adalah 2X kuadrat tambah dengan 2X. Kemudian dikurangi. Ketika dikurangi, ya ini habis. 3X kurang 2X, 3 kurang 2, 1, 1X, 1 kali X, 1X, ya cuma X nya 1 aja. Kemudian ditambah 1, yang sama ini. Kalau kita tambahkan dengan 1, supaya 1 kali X tambah 1, hasilnya adalah X tambah 1. Ternyata benar. Udah 0. Artinya bahwa X tambah 1 yang di sini, X tambah 1 yang di sini itu adalah faktor daripada X pangkat 3 tambah 3X kuadrat tambah 3X tambah 1. Metode kedua, atau cara kedua, kita pakai yang namanya synthetic Horner. Oke, synthetic Horner. Jadi kalau Anda punya punya persoalan seperti Anda menggunakan synthetic Horner, Anda buat bagan, kemudian Anda taruh operasi penjumlahan. Setelah itu Anda taruh koefisien daripada yang di sini PN-nya. Nah, di sini koefisiennya berapa? 1. Yang di sini 3. Yang sini 3, yang sini konstantanya itu adalah 1. Jadi berturut-turut dari pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0 yang kita sebut sebagai konstanta. Kemudian X tambah 1 yang di sini kita ubah menjadi X tambah 1 sama dengan 0, X nya sama dengannya positif 1. Di sini pindah ke sebelah kanan, jadi negatif 1. Negatif 1 ini yang kita tuh sebelah sini nih, di bagian sini. Oke, nah satunya turunkan. 1 kali negatif 1 dapatnya adalah negatif 1. Lalu dijumlahkan 3 dengan negatif 1 dapatnya 2. 2 kali negatif 1 dapatnya negatif 2. Lalu 3 tambah negatif 2 1. 1 tambah negatif 1 kali 1 ini dikali negatif 1 hasilnya negatif 1. Nah, 1 tambah negatif 1 0. Ya ini sisanya. Oh, ternyata sisanya 0. Berarti dengan demikian benar juga bahwa X tambah 1 adalah faktor daripada X pangkat 3 tambah 3X kuadrat tambah 3X tambah 1. Jadi Anda bisa menggunakan cara yang pertama, pembagian berekor, tapi juga pakai cara kedua, yaitu synthetic Horner. Bisa juga Anda pakai metode apa? Metode yang kita sebut sebagai metode substitusi. Nah, artinya bahwa kita pandang ini sebagai PX-nya. X pangkat 3 tambah 3X kuadrat tambah 3X tambah 1. Kita gantikan X yang di sini dengan negatif 1. Jadi negatif 1 pangkat 3 tambah 3 kali negatif 1 pangkat 2 tambah 3 kali negatif 1 tambah 1. Nah, sekarang negatif 1 pangkat 3 artinya adalah negatif 1. Anda kalikan sebanyak 3 kali. Hasilnya itu adalah negatif 1. Tambah negatif 1 pangkat 2, negatif 1 kalikan sebanyak 2 kali. Hasilnya adalah negatif 1 kali negatif 1, negatif kali negatif positif, 1 kali 1, 1. Negatif kali positif kali negatif, negatif. 3 kali 1, 3.
tambah 1. Otomatis negatif 1 tambah 3 kurang 3 tambah 1. Gimana kerjanya? Ya ini ada negatif 1 dengan positif 1, 3 dengan 3. Hasilnya adalah 0. Jadi P negatif 1 sama dengan 0. Nah, dia sama dengan yang ini nih. Kita punya yang di sini. PA sama dengan 0. Udah. Ini kan negatif A. Kita punya X tambah 1. A-nya adalah negatif 1. Oke, jadi kita punya P negatif 1 sama dengan 0. Jadi benar bahwa X tambah 1 adalah faktor daripada X pangkat 3 tambah 3X kuadrat tambah 3X tambah 1.